Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mengawali pagi adalah kita mengucapkan rasa syukur biqouli alhamdulillahirabbil alamin, karena pada hari ini Ahad 25 September kita bisa hadir dalam kajian Fajar Imani dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Suri tauladan kita yang kita harapkan syafaat pada yaumul akhir nanti. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Senang kami selaku pembawa acara pada pagi hari ini bacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, kedua pengajian inti dengan tema antara hijrah dan ukhuwah yang akan dibawakan oleh Ustaz Ahmad Firdaus Perdana LC. Selanjutnya ada dialog atau tanya jawab. Yang terakhir doa penutup dan informasi. Mengawali kita buka kajian Fajar Imani Ahad 25 September 2022 dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cara selanjutnya kepada Ustaz Firdaus Perdana LC kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabahu waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Pengurus UJM Kertosono beserta dengan jajarannya, kepada seluruh warga Muhammadiyah, hadirin hadirat yang semoga senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan pagi yang cerah, sejuk, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun, yang tentunya sudah sepatutnya mengungkapkan kita kalimat syukur alhamdulillah atas nikmat berupa sehat ini. Lebih-lebih lagi nikmat berupa iman Islam yang masih ditetapkan di dalam diri kita, hati kita, yang mana iman inilah yang menjadi salah satu bentuk nikmat terbesar bagi seorang hamba di dunia, yang semoga dengan iman ini menghantarkan kita kelak
juga bisa hidup bahagia di akhiratnya Allah, yaitu di jannah. Hadirin hadirat jamaah sekalian, pada kesempatan pagi hari ini tema yang kami bawa adalah antara hijrah dan ukhuwah. Sering kita mendengar kalimat hijrah. Hijrah itu nopo identik ketika ada seseorang yang dia dulunya nakal dalam sikap, perbuatan, ucapan, usul dan seliput, lajeng sampun dia itu menjadi pribadi yang meninggalkan itu semua kenakalan, yang jelek-jelek itu, cenderung kepada ketaatan, cenderung kepada kebaikan yang berproses, sehingga banyak sekarang perkumpulan hijrah, kajian hijrah. Ini perlu kita pahami makna hijrah itu, sehingga nanti tidak kita sempitkan hijrah hanya dalam suatu bentuk model tertentu di dalam pergaulan. Contoh, mungkin secara fisik, kalau dulu tidak pernah kopiahan, kemudian setelah dia dikenal hijrah, kopiahan terus. Kalau dulu tidak punya jenggot, setelah hijrah jenggotan. Kalau dulu pakai celana sampai di bawah mata kaki berengsek, kemudian setelah hijrah dipotong di atas mata kaki semua. Sehingga kalau sudah seperti itu, berarti dia disebut orang yang sudah berhijrah. Ada yang mengatakan itu, padahal tidak demikian. Hijrah itu kalau kita melihat secara sejarah, terjadi pada saat Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya yang mereka mendapatkan siksaan dan perlakuan yang kejam dari orang-orang musyrikin Mekah untuk melakukan perjalanan ke negeri Habasyah itu di tahun ke-6 setelah kenabian, itu setelah diutusnya Nabi. Sebagian sahabat datang ke negeri Habasyah, yang mana negeri itu dipimpin oleh seorang raja beragama Nasrani yang dia adil, yaitu Najasyi. Rakyatnya ya sama, mereka Nasrani, bukan orang Islam, tapi rajanya adil. Setelah Rasulullah SAW diperintahkan sahabat ke sana, berangkatlah beberapa sahabat ke negeri Habasyah. Lantas di sana, setelah beberapa saat mendengar berita bahwasanya di Makkah sudah banyak orang masuk Islam, karena Islam di situ kuat setelah masuknya Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Tersiar kabar sampai terdengar oleh mereka, oh berarti wong Mekah nanti sing do Islam berarti aman. Balik daripada mereka ke Mekah, ternyata di tahun ke-7 itu tidak seperti yang mereka harapkan. Mendapat mereka perlakuan dan siksa bahkan lebih dahsyat. Karena apa? Dulu kabur ketangkap, sekarang sama keluarganya diseksa. Sampai kemudian sebagian dari mereka berangkat kembali ke Habasyah. Ini peristiwanya panjang. Bagaimana ada dialog
Ja'far ibn Abi Thalib dengan Amr bin As yang dia melapor madul ke Raja Habasyah bahwasanya mereka ini pengalian. Tapi terbantahkan semua dengan bagusnya hujjah alasan dari Ja'far yang mengutip daripada ayat-ayat Al-Quran dibarengi dengan kecerdasan dia. Amr bin As pulang itu tidak membawa hasil, malah diusir sama Hajjaj. Kemudian pada tahun ke-13, karena semakin dahsyat apalagi setelah meninggalnya paman Rasulullah, meninggalnya istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, ini masya Allah bertubi-tubi perlakuan zalim yang dirasakan oleh kaum muslimin bahkan kepada Nabi Muhammad. Allah memerintahkan kepada Rasulnya dan orang-orang mukminin untuk mereka melakukan hijrah ke negeri yaitu Yathrib. Ternyata orang-orang Yathrib itu banyak yang sudah mendengar Nabi Muhammad, bahkan sebagian dari mereka beriman dan berbaiat kepada Nabi. Mereka memberikan ruang dan tempat naungan untuk Nabi dan para sahabat jikalau mau datang ke negeri mereka. Maka tahun 13 itu diperintahkanlah para sahabat untuk hijrah dari negeri Makkah ke negeri Yathrib saat itu. Hadirin jamaah sekalian, ini sejarah. Pertama kita melihat bahwasanya hijrah Nabi Muhammad SAW ini dilakukan adalah karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan karena Rasulullah SAW melihat perlakuan zalim saja, tapi karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Kalau kita melihat ini perjalanan mempertahankan iman. Hijrah itu adalah perjalanan mempertahankan iman, yang oleh para ulama disebut perjalanan menuju dari negeri yang kufur menuju negeri yang Islam, dari suatu kezaliman menuju kepada suatu ketentraman. Sehingga tatkala kita mendapati mungkin sebagai seorang muslim mukmin di dalam kita melakukan keyakinan kita dan ajaran agama kita kok dirasa kurang tenang, tentram di dalam menjalankan, ini seyogyanya memang mencari lingkungan yang bisa membuat kita di dalam menjalankan agama, keyakinan kita itu tidak kemudian terganggu. Ini disebut peristiwa hijrah itu awalnya adalah ini, tujuannya secara syariat. Oleh karena itu manusia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membedakan antara dia dengan malaikat apa? Diberikan berupa akal. Diberikan manusia itu nafsu. Malaikat diberikan oleh Allah hanya akal. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu itu tidak dengan kebatilan, artinya tidak dengan kesia-siaan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Manusia ketika dia itu hatinya terisi dengan iman, akalnya diisi dengan pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini nyambung sehingga kemudian nanti akan membawa dia kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana manusia berbeda dengan malaikat karena malaikat hanya mempunyai akal, tidak diberikan nafsu. Potensi dia untuk kemudian melakukan sesuatu yang buruk, melakukan sesuatu karena dorongan keinginan dirinya itu tidak ada. Sehingga kalau malaikat itu dia melakukan suatu kebaikan,
ketaatan kepada Allah, ya jelas itu suatu hal yang wajar dan biasa karena tidak ada suatu penghalang yang merongrong daripada pelaksanaan dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Lah para sahabat ridwanullah alaihim tatkala itu dalam rangka mempertahankan iman itu dia rela mengesampingkan keinginan nafsunya, keinginan dirinya, kesukaan apa saja yang dia punya, harta bendanya, keluarganya yang dicintainya, bahkan semua bentuk duniawi yang dia punya itu ditinggalkan hanya karena untuk mempertahankan iman. Berangkat mereka itu ke Madinah. Maka manusia ini kalau demikian, masya Allah, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia mulia dari yang lain. Disebut dalam Al-Qur'an, wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Dan sungguh telah menciptakan kami akan manusia di sebaik-baiknya bentuk. Wa tsumma radadnahu, kemudian mengembalikan kami akan manusia asfala safilin, itu di seburuk-buruknya, serendah-rendahnya tempat. Kok bisa? Iya, tatkala manusia itu tidak menggunakan daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuknya berupa akal, diberikan oleh Allah berupa anggota badan dan panca inderanya yang sempurna untuk connect, tersambung dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, Allah Subhanahu wa taala ridhoi, maka dia tidak jauh bedanya dengan makhluk Allah yang terendah. Dia ditinggikan kalau akalnya, hatinya itu bisa memimpin daripada nafsunya. Karena apa? Lebih memilih kepada taat kepada Allah, iman kepada Allah. Tapi kalau dia tidak menggunakan daripada tubuhnya, panca inderanya, sebagaimana yang seharusnya diinginkan oleh Allah, maka ummaradnahu asfala safilin. Jadi perjalanan hijrah itu adalah mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hijrah itu adalah perjalanan ibadah. Perjalanan ibadah di mana para sahabat ridwanullah alaihim mereka itu melakukan hijrah bergantung dengan niat yang mereka lakukan. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, innamal a'malu bin wa innamal likulli imri'in ma. Artinya perbuatan itu bergantung pada niatnya dan bagi tiap orang itu apa yang dia niatkan. Sababul nurut hadis ini, Pak, itu ada seorang laki-laki yang dia melakukan hijrah ke Madinah, tapi ternyata niatnya untuk duniawiyah, untuk seorang wanita yang ingin dia menikahinya. Jadi perbuatan yang benar, tapi kalau dilandasi dengan niat yang salah, itu enggak jadi benar. Karena tiap-tiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Siapa yang dia niatnya hijrah itu adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk taqarrub kepada Allah, untuk menjadi pribadi yang disukai oleh Allah, insya Allah dia akan mendapatkan
Kalau niatnya itu adalah melakukan hijrah karena untuk mendapatkan suatu kemaslahatan duniawiyah atau untuk urusan wanita yang ingin dia menikahinya, maka itu adalah suatu tujuan dengan niat yang tidak tepat, yang disebut qabihatun, yaitu tercela dan tidak diterima, tidak diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin duniawinya bisa dapat, bisa juga tidak. Bisa juga dapat, bisa juga tidak. Oleh karena itu, dalam melakukan suatu perbuatan baik, wujud daripada perbuatan itu baik, benar secara tuntunan. Tapi kalau niatnya tidak benar, jadi salah. Maka syarat daripada suatu ibadah itu diterima, pertama adalah ikhlas kepada Allah. Kedua itu adalah karena benar sesuai dengan tuntunan Rasul. Dan syarat yang pertama yaitu ikhlas. Kagungan niat nopo-nopo ngelampani kesayangan dalam mayoritas aturan ibadah itu tak boten sah menawi boten diniati kantor Gusti. Karena terkadang kita ketika melakukan itu mau melakukan itu benar, tapi tak kalah sedang melakukan dari salah. You know, mau pas ngaji ini pun diinten setan ini bodoh dalam arti mengganggu, merusak daripada amal ibadah kita. Itu tak kalah mau melakukan, bahkan sedang melakukan itu dirusak. Makanya sholat, ketika orang mau melakukan ada setan itu lari terbirit-birit, terkencing-kencing, terkentut-kentut. Tapi ketika orang Allahu Akbar, setan balik dirusak. Apa? Bentuk daripada kita ibadah itu pikirannya diselewengkan. Sing padha eling utange, sing padha eling anake, sing padha eling bojone, sing padha eling koncone, dan urusan duniawi semuanya itu kemudian dicoba kita untuk lebih membesarkan itu daripada membesarkan Allah. Nah, maka ini perlu senantiasa kita jaga. Diupayakan untuk senantiasa kita berusaha menjaga daripada keikhlasan kepada Allah, niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan bagi tiap orang itu apa yang dia niatkan. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah bergantung daripada niat yang kita lakukan. Kalau niatnya karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan. Tapi kalau niatnya tidak karena Allah, bisa dia mungkin mendapatkan, bisa juga dia tidak mendapatkan. Maka disebut sama ulama, alamat daripada kita diterima perbuatan kita itu Allah berikan pahala. Kalau kita tidak diberikan sama Allah pahala, berarti itu tidak diterima. Cuma kita kan masalahnya belum tahu pahala kita itu. Kira-kira amal kita diterima apa tidak? Nah itu karena apa? Biar kita tidak menjadi orang-orang yang ketika sudah melakukan kebaikan tidak merasa bahwasanya kita itu pasti akan mendapatkan daripada surganya Allah. Biar kita itu tidak sombong dengan amal perbuatan yang sudah baik kita lakukan itu. Gak ada jaminan, kita hanya berharap dengan melakukan kebaikan itu Allah jadikan kita hamba-hamba yang nanti diakui oleh Allah kebaikannya, dan amal itu menjadikan kita dekat dengan Allah, mendapatkan rahmat-Nya. Berarti semua dari kita ini gak bisa kan menghasilkan. Cuma kita berusaha dan husnuzon kepada Allah. Nah, jadi perjalanan ibadah itu hijrah kepada Allah. Orang kalau dia melakukan hijrah, dia niatkan adalah untuk
mendapatkan ridhonya Allah. Disebut sama Rasulullah al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Bukhari Muslim. Diriwayatkan Imam Bukhari bahwasanya orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Jadi di mana orang itu dia meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, hakikatnya dia sudah mendapatkan predikat muhajir, orang yang hijrah. Siapapun ya. Kalau seorang yang tidak muslim, non-muslim, dulunya dia kafir, kemudian dia menjadi orang Islam, berarti dia seorang muhajir, orang yang hijrah. Kalau seorang muslim dulunya nakal, dia dulu melakukan banyak kemaksiatan, mungkin melakukan hal-hal yang banyak dosanya, baik dari perbuatan kecil maupun perbuatan dosa besar. Kemudian dia tinggalkan itu semua. Ini orang yang bertobat kepada Allah, dia juga seorang yang hijrah kepada hijrah muhajir, orang yang melakukan. Makanya saya mengatakan kepada mereka, teman-teman yang dulu sudah muslim, dulu mereka dilahirkan dari seorang yang mukmin, jadi lahir procot pun dados yang Islam. Tapi dari ngertos Islam, dari ngertos tuntunan syariat Islam, langsung nonton derek dakwah, ketemu sama ajakan-ajakan kebaikan, kemudian dia mulai semangat untuk Islam, mengamalkan Islam, berjuang untuk Islam. Ini orang yang kembali kepada Allah, meninggalkan itu semua. Predikatnya buat taib, orang yang tobat, dan dia orang yang meninggalkan dari apa yang Allah larang, meninggalkan dari apa yang Allah benci, menuju apa yang Allah cintai. Makanya kita harus senang itu. Ada teman-teman kita banyak yang seperti itu. Dan proses pembentukan seperti itu ternyata Rasulullah SAW dalam sejarah ketika peristiwa hijrah, program pertama yang dilakukan oleh Rasulullah itu mendirikan masjid. Rasulullah itu waktu hijrah selama dari Mekah ke Madinah itu 416 km. Perjalanan pakai unta 16 hari. Malam Rasulullah itu menginap di gua. Bahkan dalam perjalanan pagi Rasulullah SAW itu sembunyi dulu karena dikejar oleh orang-orang musyrikin. Bahkan orang musyrikin Quraisy itu mereka memberi sayembara siapa yang dia bisa menangkap Muhammad dengan temannya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu akan diberikan 100 ekor unta dan dinikahkan dengan wanita tercantik. Banyak pak orang yang dia ingin datang untuk mengambil Rasulullah. Sampai suatu ketika Rasulullah SAW ditemukan oleh namanya Suraqah bin Malik. Si Suraqah ini kegirangan. Rasulullah pakai unta, jalani di jalan mawar, dan dia pakai apa? Kuda terbaik. Setiap mendekati Rasulullah di depan mata jatuh unta, terperosok sampai 3 kali. Apa dikatakan Suraqah? Kalau orang seperti ini, berarti dia memang seorang nabi. Maka tatkala dia kemudian mendekati Rasulullah dan kemudian, wahai Muhammad, engkau memang orang yang istimewa. Kemudian ditawarkan oleh Rasulullah hal-hal yang terkait dengan kebaikan Islam. Ternyata dia belum mau pak. Dia sudah termasuk orang yang dalam hatinya kagum, takjub. Ternyata Muhammad ini nggak orang sembarangan. Kenapa? Kuda saya kuda terbaik 3 kali terperosok tanpa sebab. Ini nggak orang yang dijaga sama Allah, maka nggak akan mungkin seperti itu. Maka terjadi dialog itu, ditawarkan oleh Rasulullah Islam, dia belum mau. Kemudian nanti Suraqah, bagaimana kalau nanti kamu ketika Persia ditaklukkan oleh orang Islam, kamu memakai daripada pakaian kebesaran Kaisar Persia? Senyum dia. Di sini Suraqah kemudian justru membantu Rasulullah.
Ketika ada telik-telik sandi yang coba untuk menangkap Rasulullah, Suraqah yang terbaik, nggak ada di sini pada jejakan menuju Muslim. Hadirin, setelah Rasulullah SAW bisa melanjutkan perjalanan di sore hari dengan kemutan ini, banyak peristiwanya. Yang pertama dibangun oleh Rasulullah itu masjid. Ada Masjid Quba. Kemudian ketika di Madinah, Masjid Nabawi. Disitulah kemudian pusat peradaban untuk membentuk dan mengkader umat Islam. Kita ini punya banyak masjid saya. Bagaimana kemudian kita membangkitkan umat ini dengan disemarakan lagi masjid-masjid kita. Ketika masjid-masjid kita itu sepi daripada warganya yang memakmurkan masjid, disebut memakmurkan itu kalau versinya Buya Hamka di dalam Al-Azhar tafsirnya, orang yang dia berusaha untuk senantiasa berjamaah di masjid, yaitu sholat. Niki pun ngantos masjid-masjid kita, amal usaha Muhammadiyah ini sepi dari warganya, diisi sama warga yang lain. Mohon maaf nih, sehingga kemudian ruhnya perjuangan Muhammadiyahnya jadi kurang. Semangat di dalam keikhlasannya dari pudar. Tidak heran kalau kemudian masjid-masjid yang menjadi pusat peradaban ini nanti kemudian bilang tinggal nama saja. Kenapa? Karena yang mengelola bukan kita. Kenapa? Yang mulai banyak memakmurkan, mengisinya dengan sholat jamaah, mengisinya dengan taklim, baik yang mengisi dalam arti memberi materi maupun yang mengisi dalam arti duduk untuk mendengarkan, mendengarkan suatu perkataan yang benar dan kemudian mengikuti kebenaran. Dan itu terjadi loh Pak. Nah, introspeksi kita hendaknya menggeliatkan lagi semangat memakmurkan masjid. Karena Rasulullah itu di dalam proses yang hijrah itu, beliau itu mendirikan masjid, kemudian di masjid itulah dibentuk para sahabat, sehingga peristiwa-peristiwa besar pada hijrah itu terjadi. Apa? Pertama, kaum muslimin kemudian dibukakan oleh Allah kemenangan dalam perang Badar, kemudian perang Uhud, kemudian perjanjian Hudaybiyah, perang Khandaq, sampai akhirnya Fathu Makkah. Setelah 8 tahun di Madinah, Rasulullah masuk lagi ke Mekah dengan membawa kemenangan. Fathu Makkah, dibebaskan Mekah dari kesyirikan. Maka Rasulullah mengatakan, la hijrata ba'da hadzal. Setelah ini sudah tidak ada lagi hijrah. Artinya pindah dari tempat yang penuh dengan kekufuran, yang susah kita untuk melakukan suatu ketaatan, menuju pada tempat yang penuh dengan kedamaian, ketenangan untuk kita menjalankan ketaatan kepada Allah. Karena apa? Sekarang Mekah ini sudah kembali menjadi negeri yang damai, Darussalam. Maka tidak ada, kata Rasulullah, hijrah setelah ini. Setiap orang yang masuk ke Mekah aman, menjalankan daripada Islamnya tanpa ada yang mengganggu. Jadi hijrah ini luar biasa kalau kita pahami. Perpindahan dari keadaan yang kurang mendukung dakwah pada keadaan yang mendukung. Kadang-kadang kita punya masjid itu karena sudah tidak mulai diopeni sama warga kita. Akhirnya teman-teman yang dia itu mencari dukungan untuk model agamanya, pemahamannya, model daripada fikihnya, itu mencari tempat yang mendukung. Akhirnya masjid hilang. Padahal masjid yang merupakan wakaf yang diamanahkan kepada persyarikatan. Karena mereka mencari tempat yang bisa mendukung paham mereka, tapi ternyata banyak perbedaan antara kita dengan, yaitu Muhammadiyah dengan mereka. Ini kita mengatakan kebenaran. Karena apa? Kita itu sudah tawassul dalam model berpikir, dalam model bermuamalah, dalam model beribadah juga kita ini alhamdulillah insya Allah terjaga, tidak berlebihan
berlebih-lebihan, ya tidak kurang-kurang, tidak ekstrim, ya tidak liberal. Nah, masalahnya ini kalau kita sudah mulai terbawa ke kanan, akhirnya berlebihan, tidak kemudian bisa berlapang dada terhadap perbedaan, padahal itu ranah ilmu. Wah, umat ini nanti akan semakin terkotak-kotak dan itu akan menyusahkan daripada kaum muslimin itu sendiri, bahwa bahkan orang itu kalau dia itu hijrah, harusnya dia itu kan memiliki motivasi kebaikan, kemaslahatan. Ini motivasinya, kok hijrah kemudian motivasinya untuk perpecahan, bukan persaudaraan, bukan aneh. Panjenengan saya ini jadi orang baik, setelah menjadi orang baik, kok malah nggak baik? Ambek dulure mulai gak akur, ambek wong tuane wis gak mau bukti. Alasannya mereka orang-orang yang butuh dalam menjalankan syariat. Harusnya kita menjadi pribadi yang lebih paham. Kalau ada yang tidak ngerti, kita berusaha untuk mengajak mereka difahamkan. Itu pun dengan catatan dengan sebaik-baiknya cara. Ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk mendakwai Fir'aun, Nabi Musa dengan saudaranya Nabiullah Harun, apa dikatakan oleh Allah kepada keduanya? Idhab ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Katakanlah kamu berdua kepada Fir'aun perkataan yang lembut, barangkali semoga dia itu ingat dan dia takut. Nah, jadi itu dari sisi perkataan, belum perbuatan. Maka ini hijrah itu semangat untuk persatuan, semangat untuk membentuk suatu persaudaraan, bukan untuk perpecahan. Jadi kita kalau sudah belajar Islam dengan benar, baik dari sisi akidahnya maupun dari sisi syariahnya, akhlak kita juga benar. Tidaklah Rasulullah Muhammad SAW diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Dahulu ini liutammima makarimal akhlak. Maka akidah yang benar, syariah yang benar itu membentuk pribadi orang yang berakidah dan bersyariah itu adalah akhlaknya jadi mulia. Kalau kita menjadi orang yang sudah mengaku paham agama, kok kita akhlaknya kok jadi rusak? Sesama teman kita yang sama-sama sholat, sama-sama ahli ibadah, sama-sama dalam perjuangan menegakkan kalimat Allah, jangankan untuk mesej, salam saja tidak mau ketemu Pak Agus. Kalian assalamualaikum Pak Agus, memikirkan umat dengan berbagai macam pola tanpa kemudian kita mengecilkan daripada satu dengan yang lainnya. Kan kita sama-sama berjuang. Jadi di sini untuk menjadi orang yang dia lebih baik itu, dalam arti meninggalkan hal-hal yang buruk itu, sama-sama ayo kita bantu, tanpa kemudian memperuncing daripada perbedaan, tetap dengan akhlak dan adab, karena ini adalah kunci daripada suatu kebersamaan. Hijrah itu ibadah, tadi saya katakan kenapa? Karena motivasi dan niat untuk kebaikan dan kemaslahatan. Maka tadi dikatakan perjalanan daripada hijrah itu ibadah, karena di sini Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengundang ibadah kemaslahatan buat kaum muslimin. Di sini hijrah itu juga adalah jalan untuk mencapai kemenangan. Saya ini termasuk orang yang bisa dibilang dari sisi tempat ini hijrah. Asalnya Sidoarjo, hijrah ke Proposkompo. Saya kalau di Sidoarjo mungkin, ya ini mohon maaf nih Pak Agus nih Pak Kolega.
Saya di sana mungkin paling banter ya. Saya mungkin tahlil sedikit saya ngajar di TPT dan lain sebagainya. Jadi cara ilmu ini mungkin terpakai dalam komunitas yang kecil. Apalagi kita nggak ada sudah orang tua, maka semakin berat untuk melakukan hal-hal dalam rangka kemaslahatan. Tapi saya kemudian di sini alhamdulillah ditemukan dengan orang-orang yang baik, yang kita bisa saling mengisi. Allah Subhanahu wa taala menjadi tujuan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala pula yang mengantarkan orang-orang yang ingin juga mendekatkan kalimat Allah untuk dekat dengan kita. Sehingga apa yang saya sampaikan ini adalah untuk mengajak kita semuanya kepada Allah, menjadi hamba-Nya Allah, bukan mengajak untuk kepada saya atau mengajak kepada kecenderungan saya. Kebetulan kita ngaji di sini, maka sekali lagi hijrah ini niatnya kepada Allah. Kalau semua orang niatnya ke situ, maka harus kita kesampingkan daripada hal-hal yang bersifat kepentingan pribadi, apalagi kepentingan daripada golongan. Ingat, kita bersyarikatan, kita berjamaah dalam organisasi ini kan tujuannya untuk memudahkan tanzim, untuk memudahkan urusan di dalam kita itu menjadi hamba Allah, menegakkan kalimat Allah. Maka di sini ada artinya, ada aturan-aturan yang harus sesuai dengan apa yang sudah kita bawa di sini. Jelas sarana untuk memudahkan di sini. Nah, setiap sarana-sarana ini ada tata caranya, ada buku panduannya. Buku panduan itu yang kita juga harus ikuti. Nah, makanya kalau yang punyanya Muhammadiyah sama Usaha Muhammadiyah itu buku panduannya yang sesuai. Karena apa? Ini menjadi tanggung jawabnya Muhammadiyah yang nanti akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Warganya baik yang tercatat sebagai pengurus yang punya daripada kartu anggota ataupun tidak punya kewajiban. Khususnya yang punya ini ya, punya kewajiban untuk menjaga daripada semua amal dan aset-aset yang dipunyai. Hadirin, selanjutnya hijrah ini jalan menuju kemenangan. Disebut dalam Al-Qur'an wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang generasi pertama yang Masya Allah daripada muhajir dan orang-orang ansar dan siapapun yang mengikuti mereka dijanjikan oleh Allah itu apa? Surga yang mereka akan berada di dalamnya selamanya. Dari kalifausul azim, itu adalah kemenangan yang nyata. Maka siapapun yang dia itu ingin menjadi orang yang mendapatkan kemenangan, coba kita lihat sejarah mereka orang muhajir dan ansar. Orang muhajir meninggalkan semua apapun untuk iman kepada Allah, untuk taat kepada Allah, untuk mendapatkan ridha Allah. Enggak cuma harta, benda, bahkan rela sampai nyawanya menjadi taruhan guna untuk mendapatkan Allah, ridha. Orang Ansar memberikan semua daripada harta bendanya kepada saudaranya yang saat ini mereka meninggalkan kampung halamannya. Tidak ada orang yang suka meninggalkan kampung halaman. Hakikatnya itu berat. Sampai Rasulullah SAW itu tatkala beliau hijrah, beliau itu ngomong seperti ini. Wallahi innaki la khairu abdillah. Wahai Makkah, engkau adalah sebaik-baiknya negeri yang dicintai oleh Allah. Dan aku adalah orang yang paling mencintai kamu. Kalau aku tidak diusir dari kamu, aku akan pergi darimu. Rasulullah kan terusir. Kemudian diterima oleh penduduk Yathrib yang sudah beriman, dijadikan beliau di sana sebagai panutan. Masya Allah. Ini Pak, ternyata Rasulullah SAW di sana mempersaudarakan kaum muslimin dari Ansar dan Muhajir. Yang orang-orang Ansar ini disebut penolong. Itu ternyata ketika dipersaudarakan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, semangat ukhuwahnya ketika sudah hijrah.
Sampai ada saat Ibnu Rafi yang dia itu orang terkaya di Madinah itu ngendikan kepada sahabat Abdurrahman bin Auf. Ini tentang Abdurrahman bin Auf itu ditinggalkan semua apa yang dia punya di Mekah. Dia nggak punya apa-apa, bawa cuma badan saja. Ketika dipersaudarakan dengan saat ngomong sama Abdurrahman, wahai saat aku orang paling kaya yang paling banyak harta di Madinah. Kalau kamu mau, kamu saya bagi setengah. Aku punya 2 istri. Kamu lihat mana yang paling cantik, nanti saya ceraikan setelah selesai masa iddahnya, nikahi dia. Jawabnya Abdurrahman bin Auf, boten turun. Dia itu punya akhlak, melihat kebaikan dari seorang saudara yang seperti itu. Kalau orang baik tidak gampang menerima kebaikan. Jadi yang gak enakan itu berbohong hati. Itu tahu diri. Apa dikatakan sama beliau kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, tullani as-suq, tunjukkan aku pasar. Maka ditunjukkan pasar Bani Hunayfah, dan di sana berdagang dia menjadi seorang tajir yang sangat kaya raya. Sampai sedemikian yang diberikan oleh sahabat Ansor kepada sahabat Muhajirin ketika mereka diukhuwahkan. Mereka itu saling mengenal, saling memahami, bahkan saling menanggung, saling tolong menolong. Yang diberikan sepakat disebut dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi semangat hijrah itu, kalau kita benar-benar lihat dalam sejarah para sahabat, dalam generasi terbaik Rasulullah SAW, mereka orang yang paling baik dalam menjaga Islam dan iman. Di mana diikatkan mereka itu dengan iman kepada Allah yang membuat segala sesuatu itu terlihat kecil, tidak ada yang lebih besar daripada iman. Jadi ukhuwah imaniyahnya sampai membuat daripada hubungan yang lain itu menjadi kecil. Oke, coba kita sebagai seorang mukmin dengan sesama kita kaum muslimin belum atau sudah kita saling ta'aruf, tafadul, ta'awun dan takaful. Karena seorang mukmin dikatakan sama Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Seorang mukmin itu sesungguhnya adalah mereka bersaudara. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita itu seperti satu tubuh. Dikatakan oleh sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dahu. Seperti satu rangkaian tubuh yang saling berhubungan. Idza syaka minhu udhun, apabila satu anggota tubuh itu sakit, tada'ala sakitul jasad bil humma was sahab. Merasakan anggota tubuh yang lain itu sakit dan panas. Itu benar. Jadi kalau ada saudara kita yang sakit, kita doakan. Kami dengar tadi ada Pak Ghafur, ada Pak Bumian yang sakit, semoga Allah berikan keduanya kesembuhan. Itu di masjid kita, di musola kita, kalau kita dengar ada yang sakit, kita doakan. Syukur-syukur kita jenguk. Ada yang perlu dibantu, kita bantu. Bantu tidak harus dengan materi, kalau punya silakan diberi. Kalau tidak, berikan hiburan kepada dia. Insya Allah itu obat. Disungguh, dikunjungi saja sudah selesai. Itu mukmin. Nah, maka di sini Masya Allah dicontohkan dalam perjalanan bagaimana dulu generasi awal orang-orang Islam itu seperti itu. Kemudian selain hijrah itu adalah perjalanan ukhuwah, di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala mempersaudarakan daripada kaum muslimin dari Muhajirin dan Ansor secara umum. Kita itu adalah manusia yang satu, keturunan dari Nabi Adam. Kullukum li Adam wa Adam min turab. Setiap kalian itu adalah anak cucunya Adam, dan Adam itu dari tanah. Maka la fadla li arabiyyin wa la ajami, enggak ada keutamaan
milik orang Arab saja atau milik orang non Arab saja, tapi ya, la fadla li arabiyyin wa la ajamiyyin illa bi taqwa, kecuali ya, keutamaan itu adalah dengan ketakwaan. Maka disebut inna akramakum indallahi atqakum, sebaik-baik kalian, semulia-mulia kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi inilah pertama dalam hadis disebutkan kita semuanya bersaudara karena satu keturunan dari manusia yang sama, yaitu Nabiullah Adam dan semua dari tanah. Diciptakan dari Allah oleh Allah Subhanahu wa taala dari satu manusia yang tercipta dari tanah. Maka semua daripada kita manusia sejatinya saudara, satu nenek moyang. Maka sampai disebut dalam Al-Quran Allah menghentikan untuk semua manusia, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kita disuruh mengenal satu yang dengan yang lain karena apa? Kita sama-sama manusia yang diciptakan oleh Allah. Manusia pertama dari tanah dan dari dia diciptakan pasangannya dari laki dan wanita. Kemudian terciptalah kemudian syu'uban wa qabaila, kelompok-kelompok bangsa-bangsa, suku-suku yang kita berbeda tapi disuruh mengenal satu dengan yang lain. Sehingga muncul di situ nanti ukhuwah. Baik ukhuwah karena bangsanya, satu daerahnya, baik ukhuwah karena apa? Karena sesama manusianya, lebih-lebih adalah ukhuwah karena imannya kepada Allah, takwanya kepada Allah. Ini yang luar biasa dan ini yang harus kita jaga. Maka orang-orang yang dia berpikir moderat, selama dia melihat orang Islam yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, kitab sucinya sama, kiblatnya sama, nabinya sama, dia itu akan berusaha untuk senantiasa menjaga. Giliran dia kalau dia tidak mau berorganisasi tidak apa-apa, tapi kita bersikap sebagai orang muslim mungkin yang baik, dia adalah saudara kita karena keimanan kepada Allah. Kenapa? Itulah seorang muslim yang hakiki. Hijrah itu teladan Nabi dan juga para sahabat yang mulia yang kita ikuti. Para sahabat melakukan hijrah, para nabi juga melakukan hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita mengikuti ini, kita mendapatkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fenomena yang terjadi di mana kita ingin meneladani Nabi, tapi hanya sekedar wujud daripada perbuatannya, tapi tidak bagaimana kontennya Nabi Muhammad SAW melakukan, itu juga kurang. Jadi sunnah itu tidak hanya zahiriyah yang tampak oleh mata, tapi juga yang bisa dirasakan oleh hati, oleh perasaan kita sebagai manusia. Contoh, tadi saya katakan orang yang dia hijrah tidak hanya casingnya saja Pak yang berubah. Saya ini alhamdulillah kebetulan punya jenggot, tak panjangkan jenggotnya. Tak semati punya jenggot. Emang kalau saya punya ini nggak saya panjangkan. Kenapa? Tiap hari dapat pahala. Gitu kan? Bukan berarti kemudian yang tidak dia kemudian nggak mau pahala, itu pilihan wong sunnah, jangan diwajibkan sunnah. Pembahasan fikih, hukum itu Pak, wonten gangsal. Hukum fikih, hukum itu wonten gangsal, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Hukum itu sanes, ini bid'ah, ini sunnah juga. Kalau hukum itu yang bicaranya dalam fikih ya empat itu. Nah ini termasuk aturan sunnah yang kalau kita lakukan dapat pahala. Siapa orang yang kita lakukan? Yang tidak apa-apa juga. Ini juga bukan standar ketaatan orang dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifatnya muamalah yang dimana Rasulullah melakukan itu tidak dalam rangka ubudiyah. Baik. Karena Rasulullah punya seperti itu, maka kemudian dia melakukan. Karena ini bagian dari fitrah yang Rasulullah SAW sebutkan.
daripada 5 fitrah itu salah satunya adalah memanjangkan jilbab, boleh pakai isbal, celana cingkrang, atau pakai sarung cingkrang, pakai baju di atas mata kaki bagi laki-laki sunnah, fadilah, bagi utama bagi yang melakukan, bukan wajib juga. Disebut sama Rasulullah SAW, Innallaha la yanzuru ila man jarra thawbahu khuyala. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada orang yang memanjangkan pakaiannya sampai batas mata kaki, khuyala, karena sebab sombong. Di sini para ulama mengatakan ini menjadi ilah yang mengakibatkan hukumnya tidak wajib, sunnah. Kenapa? Kalau tidak sombong tidak apa-apa. Sekarang kalau ditanya dengan jujur, orang yang tidak baru belajar Islam dan semangat mengamalkan Islam, kemudian dia potong celananya di atas mata kaki, kira-kira ada jaminan hatinya nggak sombong ketika mengamalkan dan melihat orang yang celananya di bawah mata kaki? Dia merasa katanya, "Ma'udzubillah, saya lebih baik dari dia karena saya sudah mengamalkan sunnah." Dan ini kan malah terkena daripada jebakan setan dalam ketaatan. Lu dikira setan menjebak kita dalam maksiat saja, dalam kemaksiatan juga kadang setan jebak kita. Maka ada kalimat disebut sama para ulama dalam buku Doimah, kitab Taklim Ta'alim, kitab cara orang belajar itu biar ilmunya barokah, manfaat, tumbuh dan kembang dalam kebaikan. Itu kalimatnya sangat populer. Itu kita pelajari. YTT biasanya terkait dengan adab belajar. Orang belajar perlu adab dulu, karena lebih penting dia punya adab sebelum dia punya ilmu. Setelah dia berilmu, dia beramal. Ketika berilmu dia tetap beradab, ketika beramal dia tetap beradab. Tujuannya sehingga ilmunya dibingkai dengan akhlak yang baik, amalnya dibingkai dengan akhlak yang baik. Nopo dahulu fasadun kabirun alimun mutahaddiku wa akbaru min mujadilun mutanassiku. Huma fil ardi fasadun fil alamina azimatun. Jadi fasadun kabirun, kerusakan besar. Jahilun mutanassiku, ketika ada orang yang bodoh dalam beragama, tapi dia itu orang yang taat sekali dalam menjalankan agama. Gak ngerti bab perkara ini, kenapa disebut sunnah, kenapa disebut wajib, kenapa disebut haram, kenapa disebut makruh. Betul ngertos. Tapi karena dia sudah terkena suatu doktrin pemahaman satu model kebenaran, kemudian dia merasa yang lainnya salah. Kemudian dia berusaha untuk tanasah melakukan itu. Berperinggai, berperilaku, bersikap seperti orang yang benar-benar alim. Masya Allah. Pun ini satu rusak. Karena ada orang bodoh yang dia sangat semangat menjalankan agama. Kedua, ada yang lebih rusak dari itu. Adalah apa? Alimun mutahatiku. Orang alim tapi sembrono ngawur. Dia punya ilmu tapi dia tidak berusaha mengajarkan ilmunya. Dia tidak berusaha mengamalkan ilmunya. Tidak, dia berusaha untuk bagaimana ilmu itu yang diberikan oleh Allah dia tampakkan, dia amalkan sehingga bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Orang kalau ngerti orang alim yang seperti ini, dia nanti ada urusan yang dia tidak tahu, dia akan tanya, "Oh, orang alim ini, ini Pak Kiai, sama orangnya alim, menjaga dan mengamalkan ilmu." Hanya benar Pak Umar. Tapi sekarang ada orang alim ngamal gak jadi wong alim. Sedangkan yang gak alim dia etok-etok jadi wong alim. Akhirnya umat itu takonnya salah uang. Sing terjadi nopo? Sesat dan menyesatkan. Orang kalau sudah terkadung diulamakan, jadi dia itu tempat bertanya. Kalau dia belum mumpuni ilmunya dan tidak pantas menyandang daripada gelar itu, rusak tatanan umat. Maka dikatakan di akhir zaman itu seperti ini.
Nah kita ini yang punya ilmu, mohon maaf, atau diberikan sama Allah ilmu, atau kita masih tulabul ilmu, orang yang mencari ilmu, tolong gunakan ilmu itu sebagaimana seharusnya Allah amanahkan. Lam takuna muta'alliman hatta tata'allam, disebut sama ulama generasi salaf, para tabi'in, yang mengatakan tabi'in, tidaklah kamu dikatakan seorang yang belajar sampai kamu memang berguru, dan tidaklah kamu dikatakan menjadi orang alim sampai kamu mengamalkan apa yang kamu ilmui. Nah, maka dua ini harus menjadi landasan kita di dalam kita mencari suatu ilmu dari seorang, gak sembarang orang ya, yang kita bisa ambil ilmunya, berguru kepadanya, atau enggak sembarang orang mengajarkan ilmu. Kalau dakwah sinten mawon saged kapan mengajarkan ilmu mboten angger supados tiyang dados imam niku mboten angger tiyang, tapi sinten mawon saged dados makmum. Mboten nggih? Karena pemimpin itu dia akan bertanggung jawab atas semua yang dipimpin. Ada syarat-syaratnya. Mengajarkan ilmu juga gitu sama, ada syarat-syaratnya. Karena dia pemimpin dalam agama. Kalau umat rusak agamanya, dia akan ditanggung jawab, ditanya sama Allah pertanggung jawabannya. Makanya wa akbaru minhu alimul muta'atibu, lebih besar kerusakan diakibatkan ada orang alim tapi diam, dia sembrono, nggak mau dia itu mengamalkan ilmunya dan mendakwahkan. Ini monggo, ayo kita sebagai warga ini kembali turun, khususnya yang diberi Allah ilmu sedikit nggak apa-apa, sampaikan ini yang sedikit karena ini ada tanggung jawab. Diberi harta sedikit saja nanti ditanya sama Allah, dipisah. Bagaimana kita juga diberi ilmu tapi kita tidak mau ngamalkan. Ini khawatir ya. Kalau masjid-masjid kita, musola-musola kita, nanti kemudian semuanya berubah arah dan jalur riba. Nah, ini kan semangatnya nanti berubah. Ingat, mempersatukan hijrah, mempersatukan dan untuk membuat kita berukhuwah saling bersaudara. Saya kira ini dulu yang bisa disampaikan, mungkin nanti bisa disambung dengan tanya jawab untuk lebih menggelorakan apa yang kita sampaikan. Kalau tidak ada, alhamdulillah, berarti Bapak Ibu semuanya hadirin diberikan Allah kefahaman. Aku wajada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih disampaikan kepada Ustaz Ahmad Firdaus Salsi atas paparan tentang antara hijrah dan ukhuwah. Sudah banyak yang kita dengar, mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendengar dan mengikuti kebaikannya. Acara selanjutnya ada sesi dialog atau tanya jawab kepada para jamaah. Kami persilahkan. Dari hasil pengamatan saya Ustaz, bila salah tolong dibetulkan. Setiap orang yang muamalah itu adalah orang yang mampu, tapi orang yang tidak agama, orang yang kekurangan. Dan kemudian sebagai pertanyaan, dari Nabi pertama sampai terakhir meninggalnya dari pertama termakan usia. Dari Nabi pertama sampai terakhir meninggalnya karena termakan usia dan dibunuh. Ada yang saya ketahui, ada nabi yang meninggal, yang tidak meninggal, yaitu Nabi Isa dan Nabi Khidir. Kemudian gimana kelanjutannya dari nabi-nabi itu?
Ini keluar dari konteks. Jadi Nabi dan Rasul. Pertama, Allah Subhanahu wa taala itu mengutus Rasul disebut ada 314 atau 315, 313 antara itu. Adapun Nabi disebutkan ada 124.000. Sedangkan yang diketahukan kepada kita itu 25 Nabi. Mulai dari Nabiullah Adam sampai akhir Nabiullah Muhammad SAW. Ada Nabi yang disebutkan namanya saja, ada Nabi yang disebutkan nama dan sekilas tentang cerita hidupnya, biografi singkat. Ada Nabi yang Masya Allah disebutkan oleh Allah ceritanya mulai dari kecilnya sampai tuanya sampai meninggalnya. Di antara nabi-nabi tersebut Allah Subhanahu wa taala tegaskan untuk apa diceritakan kisah-kisahnya itu di dalam Al-Qur'an. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala linutsabbita bihi fu'adak, untuk menetapkan hati kita dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu saya usulkan. Jadi kalau ada yang protes, kenapa sih Al-Qur'an isinya banyak cerita dan cerita orang-orang soleh terdahulu, di antaranya para nabi. Ada yang nabi kita sebut namanya saja, Khidir disebut namanya dengan cerita singkat terkait dengan Nabi Musa alaihissalam. Selebihnya nggak ada. Tapi dia bukan Rasul, hanya Nabi. Tapi disebut ceritanya. Ada Nabi Yunus, sedikit juga cerita tentangnya tatkala dia dimakan paus dan kemudian berdoa kepada Allah dengan kalimat yang sangat masyhur, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada pelajaran Nabi Khidir dan Nabi Musa, ada pelajaran juga untuk mengokohkan iman kita. Ada nabi yang diceritakan cukup detail, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk kita mengambil pelajaran dan menjadikan dia sebagai tauladan. Enggak cuma Nabi Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan siapapun yang bersama dengan Ibrahim, ambil pelajaran dari dia. Untuk apa? Linsabbita bihi fu'adak, untuk menetapkan, mengokohkan hati kita biar tetap dalam keimanan. Gini Pak, para nabi itu, utusan Allah itu, orang yang paling takwa, orang pilihan Allah, sehingga diutus untuk membawa risalahnya Allah, menyampaikannya kepada umat. Ujiannya paling berat dan paling banyak. Lihat Nabi Nuh, lihat Nabi Ibrahim, lihat Nabi Musa, lihat Nabi Isa, bahkan Nabi kita Muhammad SAW. Semakin takwa seseorang kepada Allah, ternyata semakin berat dan besar juga ujiannya. Dimulainya utusan itu semenjak zaman Nabi Nuh alaihissalam, maka disebut Rasul pertama itu Nabi Nuh. Yang sebelumnya Nabiullah Adam alaihissalam dan Nabiullah Idris alaihissalam, zaman keduanya nggak ada kesyirikan. Tapi Nabi Idris disebut beliau belum meninggal. Wawalah, bagaimana nanti saya agak lupa pastinya. Saya nggak berbicara karena saya lupa. Tapi Nabiullah Isa alaihissalam, beliau itu juga belum mati. Nanti Allah Subhanahu wa taala turunkan kembali beliau mengemban misi, tapi bukan sebagai seorang nabi dan utusan Allah. Dia adalah untuk tugas di akhir zaman, diantaranya adalah untuk membunuh. Itu dalam hadis.
dan dia mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW, dan dia belum menikah, pada saat itu dia akan menikah dengan seorang wanita Arab. Kita nggak tahu, tapi ini kita perlu yakini kebenarannya daripada apa yang diceritakan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kemudian selebihnya dari panjenengan, apa yang dilakukan Nabiullah Idris, Nabiullah Isra, atau Nabi Khidir ya, di sana saya nggak tahu. Saya nggak berani berbicara sesuatu yang saya sendiri belum tahu, baik itu dalilnya dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Aku karena tidak tahu seperti ini saja. Mas, secara jelasnya memang kisah para nabi itu dari siapapun nabinya yang disebutkan sama Allah adalah untuk lingkungan kita dibuatkan untuk menguatkan daripada keimanan kita, bahwasanya kalau para nabi sudah teruji dan mereka masih kokoh, kita yang mungkin tidak seberat daripada cobaan mereka, beritanya mereka, harusnya kita masih bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janjinya Allah itu jelas, siapa yang dia beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan pertolongannya. Termasuk siapa yang dia berhijrah kepada Allah, illa tansuruhu faqad nasarallah. Kalau tidak ada yang menolong, kalau kamu semua tidak menolong dia, yaitu Muhammad, maka Allah yang akan menolong dia. In akhrajul ladina kafaru yasnain. Tatkala orang-orang kafir Mekah itu mengusir daripada dia dua orang ini, yaitu Nabi Muhammad dan Abu Bakar, apa? Dia katakan Nabi Muhammad kepada sahabat Abu Bakar, in qala li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Ketika di dalam gor, di dalam gua tempat bersembunyi itu, Abu Bakar khawatir kalau nanti Nabi tertangkap kemudian dibunuh oleh mereka. Mengatakan Nabi Muhammad kepada sahabatnya yang tercinta yang mulia Abu Bakar, la tahzan, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Itu Pak ya. Jadi insya Allah orang kalau kuat itu karena dikuatkan oleh Allah, dan itu yang membuat dia iman kepada Allah, itu yang menguatkan. Jadi akidah, keyakinan dia yang menghujam itu nanti yang akan Allah. Kalau seorang meninggalkan karena Allah kirimkan orang-orang yang bisa menggantikan orang-orang yang ditinggalkan. Termasuk sesuatu yang ditinggalkan Allah kirim. Yaitu tadi Pak, saya tinggalkan kampung halaman saya di sini, saya dapat saudara buahnya seperti panjenengan. Saya tinggalkan apa yang saya ada kegiatan di sana, di sini alhamdulillah Allah berikan kegiatan. Kalau kita benar niatnya karena Allah mampukan kita, Allah kuatkan kita. Benar. Maka orang-orang yang mu'alaf, orang-orang yang mampu karena dia punya iman sama Allah, sedangkan orang yang murtad, orang yang lemah karena dia sudah meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Kiranya waktu sudah cukup, kita sampai di akhir acara, yakni penutup. Sebelum menutup ada informasi untuk infak baca imani di bulan Agustus sebesar 798.000, dan untuk pengajian bulan depan insya Allah bulan Oktober di tanggal 30 Oktober 2022. Untuk pemateri unsur. Akhir kata kami dari pembawa acara mohon maaf atas segala hilaf. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanallah.